Kita mulai aja lah Ustaz ya. Ya, ya. Udah banyak pula yang hadir nih. Oke. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya, dalam rangka teologi ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ustaz Yusron, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu istiqomah untuk mengikuti kajian via Zoom ini ya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini membahas masalah fikih muamalah. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz, waktunya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan hisab yang ringan dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat, kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Sunnah adalah petunjuk hidup yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Bagaimana ketika Al-Quran itu turun dalam bentuk teks-teks, maka bagaimana cara aplikasinya, cara penerapannya di kehidupan kita, maka kita mencontohnya kepada tindakan, perbuatan, perkataan atau apapun yang didiamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini hanya dengan mengikuti itu kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia, mendapatkan petunjuk yang terbaik, mendapatkan SOP hidup yang terbaik, dan itulah yang akan menghantarkan keselamatan di akhirat. Amin. Kita harus terus-menerus memperbaiki keyakinan tersebut ya, sehingga kita membangun sebuah prinsip hidup bahwa al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu, aturan Islam itulah yang paling tertinggi, paling terbaik, wa la yu'la alaih, dan tidak ada lagi yang lebih baik darinya. Al-Quran menyebutkan famaza ba'dal haq illa dolal. Jadi kalau setelah datang al-haq, maka yang lain itu adalah ad-dolal, itu adalah kesesatan. Maka petunjuk hidup yang terbaik itu adalah yang datang dari Islam. Maka di luar dari itu, apalagi yang menyimpan dari itu, maka tentu saja itu adalah keburukan hidup tentunya ya. Baik, pagi hari ini kita masih membahas permasalahan fikih muamalah, dan saya hubungkan juga dengan pertanyaan yang lalu ya. Nanti ada pertanyaan Pak Matondang yang masih tersisa, nanti kita akan bahas di pembahasan ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang al-bai ya. Al-bai atau jual beli. Nah, ini aktivitas yang selalu kita lakukan setiap hari ya. Kedepannya mungkin saya akan mengambil salah satu kitab yang sederhana yang membahas tentang fikih muamalah.
mungkin ngambil salah satu pegangan dari mazhab Syafi'i seperti takriratus sadida ya. Itu pembahasan yang sangat simpel, sederhana, bagus untuk kita yang mungkin juga di tahap awal belajar untuk kita kupas ya sedikit demi sedikit supaya kemudian ada semacam kurikulum. Nah, kita bahas tentang al-bai' atau jual beli. Nah, secara bahasa al-bai' itu adalah al-mubadalah. Jadi al-bai' itu adalah al-mubadalah. Apa itu artinya al-mubadalah? Al-mubadalah itu adalah pertukaran. Sehingga secara bahasa ketika dikatakan terjadi al-bai', terjadi jual beli, itu artinya terjadi pertukaran. Nah, kenapa terjadi pertukaran? Tentu saja karena ada yang menyiapkan barang dan ada yang menyiapkan alat tukarnya, yaitu uang atau yang semisal. Ya, karena tidak selamanya orang jual beli itu dibayar dengan uang, karena boleh dibayar dengan yang lainnya. Ya. Boleh dibayar dengan emas, boleh dibayar juga dengan jasa. Ya. Jadi ketika ada orang menjual handphone misalnya, ya kan, menjual HP atau menjual beras, ya, kemudian dibayar dengan yang dianggap serupa, ya, ketika HP-nya misalnya harga 3 juta. Ya. Nah, ternyata yang membeli itu punya keahlian tukang yang bisa memperbaiki atau mungkin sederhananya ngecat rumah ya. Kemudian si tukang bilang bayarnya pakai jasa mengecat rumahnya. Ya. Dan mungkin secara pasaran harganya 3 juta. Nah, itu seperti itu juga boleh. Intinya terjadi pertukaran, ada satu yang menyiapkan barang dan yang lain menyiapkan alat tukarnya berupa uang atau yang lain yang memiliki nilai setara dengan uang sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu secara bahasa. Nah, adapun secara syar'i, al-bai' adalah mubadalah malin bimalin tamlikan wa tamallukan ala sabilir radhi. Jadi mubadalah itu artinya pertukaran. Tapi yang dimaksud di sini adalah mubadalatu malin, yaitu pertukaran harta. Dengan apa? Dengan harta. Dalam bentuk pertukaran kepemilikan. Ya. Jadi kalau kita melakukan akad, ya, maka ada namanya muqtadil akad, konsekuensi dari akad. Sehingga ketika kita membuat definisi, jadi kan definisi itu kalau dalam tataran ilmu yang disebut dengan definisi itu adalah sesuatu yang memasukkan semua yang dicakup oleh definisi dan mengeluarkan apa yang tidak tercakup dalam definisi. Nah, itu disebut dengan definisi. Jadi dia memiliki sifat jami' dan sifat mani' sekaligus. Jami' itu artinya menghimpun. Menghimpun memasukkan semua yang kita masukkan dalam definisi, sekaligus dia bersifat mani'. Mani' itu artinya mencegah, mengeluarkan apa yang tidak dimasukkan dalam definisi. Jadi di sini kita membuat definisi bahwa jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan. Jadi pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pertukaran kepemilikan. Jadi yang ditukar itu kepemilikannya. Inilah yang membedakannya dengan sewa. Ya. Jadi kalau sewa itu yang bertukar hanyalah manfaatnya. Kepemilikannya tidak ikut bertukar. Nah, tapi kalau jual beli, ya pindah pemilik barangnya, gitu, saudara. Ala sabili tarodi, atas dasar kerelaan. Jadi memang disyaratkan adalah kerelaan, baik penjual maupun pembeli. Sehingga akad jual beli itu termasuk akad yang lazim. Jadi harus dua-duanya mau. Jadi dalam Islam itu ada akad yang cukup satu pihak saja yang mau. Tidak perlu dimintai persetujuan yang lain. Contohnya apa? Kita mau ngasih hadiah. Mau ngasih hadiah itu cukup satu pihak saja yang mau. Yaitu yang mau memberikan hadiah saja. Yang menerima itu biasanya oke saja, ya kan?
Ya kalau dia tidak mau tinggal cari orang lain, kan gitu. Kemudian tadi disebut mubadalah al-mal, jadi pertukaran harta. Lalu apa yang disebut dengan harta tersebut? Al-mal. Jadi al-mal itu kalau dalam definisinya para fuqaha, para ulama disebutkan, misalnya dalam Mu'jam Lughah Fuqaha yang ditulis oleh Syekh Raqwas Al-Qal'ahji, ya. Apa itu mal? Ada al-malu, itu adalah ismun li jami'i ma yamlikuhul insan. Jadi dia adalah isim. Isim itu artinya nama. Li jami'i, untuk segala sesuatu, ma yamlikuhul insan. Apa saja yang dimiliki oleh manusia. Itu disebut dengan mal. Nah, kemudian definisi yang lain, Muhammad Hussein Abdullah dalam kitab Dirasat fil Fikril Islam menyebutkan bahwa yang disebut dengan mal itu adalah kullu ma yantafi'u bihil insanu ala ayyi wajhin minal wujuhi syar'iyyati mislil i'arah wal ijarah. Jadi harta itu adalah setiap apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia ala ayyi wajhin, ya, yang diperoleh dari ayyi wajhin minal wujuhi, dari salah satu dari berbagai cara atau berbagai jalan yang syar'iyah, yang sifatnya itu syar'i. Seperti misalnya pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ya, itu disebut dengan mal. Jadi, ya, jadi bisa dipahami bahwa mal itu berupa harta, aset, ya. Itu mal itu adalah yang syar'i, itu hanya mal atau harta yang diperoleh secara syar'i. Kalau diperoleh tidak syar'i, maka tidak disebut mal atau harta. Kenapa? Karena kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kalau ada harta yang diperoleh tidak secara syar'i, ya, baik dengan jalan mencuri atau menipu dan lain sebagainya, maka turunannya itu tidak berlaku, ya, turunannya tidak berlaku. Jadi kalau kita punya harta, turunannya itu kan berarti boleh dijual. Misalnya kita sudah jual beli dan sudah kita beli hartanya tersebut, maka ada konsekuensinya, kan? Konsekuensi artinya apa? Boleh mentasarufkan, boleh kita jual lagi, boleh kita sewakan, boleh kita manfaatkan, boleh kita sedekahkan, boleh kita hadiahkan, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya dari awal malnya itu, hartanya itu tidak diperoleh secara syar'i, maka hukum turunannya juga tidak berlaku. Misalnya berarti tidak boleh kita jual ulang, tidak boleh kita sedekahkan, tidak boleh kita infakkan kepada orang, tidak boleh kita hadiahkan kepada orang. Yang boleh apa? Yang boleh dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti itu. Nah, itu dia, ya. Sehingga di dalam hadis disebutkan man jama'a amalan min haramin fatasaddaqa bihi falam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Jadi man jama'a amalan, siapa yang mengumpulkan harta min haramin, dari jalan yang haram, fatasaddaqa bihi, lalu harta yang sudah dia kumpulkan itu dia sedekahkan, falam yakun fihi ajr, itu tidak ada pahala di dalam, wa kana isruhu alaihi, bahkan yang dia peroleh adalah dosa. Jadi ibarat sudah bekerja bukan dapat upah, ya, tapi malah kena denda. Nah, gitu, ya. Ini tenaganya bukan cuma tidak terbayarkan, tapi juga minus. Karena dalam kalkulatornya umat Islam, orang Islam itu kan punya otak bisnis, ya. Jadi 3 saja ininya kan kemungkinannya. Kalau tidak dapat plus, tambahan, atau impas, atau minus. Kan gitu, ya. Selalu kita bawa neraca harian kita, kan. Kita itu harus punya neraca harian, neraca mungkin neraca dari sisi harta,
neraca dari sisi amal. Ya. Nah, neraca dari sisi amal itu kita harus ini juga, kita harus istilahnya itu selalu audit juga ya. Kenapa? Karena seperti kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi senantiasalah engkau mengaudit dirimu sebelum nanti tiba hari audit di akhirat. Itu yang harus kita lakukan. Kalau bisa setiap hari. Ya. Jadi kita timbang-timbang tuh gimana neracanya ya kan. Jangan sampai bukan cuma impas tapi malah minus. Jadi kalau dia memperoleh harta dari jalan yang haram, yang terjadi adalah minus. Ya. Jadi apa yang sudah dikumpulkan itu nilainya minus karena dia mendapatkan dosa. Kemudian berikutnya, bagaimana keabsahan daripada al-bai', ya, jual beli tersebut. Nah, jual beli itu menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syarat-syarat. Nah, apa rukunnya? Rukunnya itu ada 4. Al-aqidan, ya, yaitu dua pihak yang berakad. Nah, itu namanya al-aqidan. Ya, itu artinya al-aqidan itu artinya dua pihak yang berakad. Nah, siapa dua pihak yang berakad itu adalah penjual dan pembeli. Kemudian ada sigot. Sigot itu adalah apa yang mereka nyatakan. Itu ada ijab dan qabul. Kemudian ada al-ma'qud alai, ya, sesuatu yang diakadkan atau objek yang diakad. Apa itu? Adalah al-mabi, harta yang dijual. Seperti itu. Nah, keabsahan daripada al-bai' itu bisa kita lihat daripada syarat pada rukun tersebut. Nah, apa syarat yang ada pada rukun tersebut? Yang pertama, al-aqidah. Dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Nah, apa itu? Yang pertama, tentu saja dia haruslah orang yang berakal atau minimal mumayyiz. Nah, kenapa? Karena kalau dia masih kecil, ya, belum berakal, dan atau misalnya akalnya terganggu, gila, maka jual belinya itu tidak sah. Maka disyaratkan itu minimal mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan sesuatu. Ya. Kalau dia bawa duit, dia sudah tahu mana uang 1.000, mana uang 5.000, mana 10.000. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Nah, minimal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah muhtar. Muhtar itu orang yang bisa memilih dan tidak dipaksa. Lalu kemudian untuk akad yang anak kecil yang mumayyiz, ya. Nah, ini ada ya ketentuannya. Sah, ya, tetapi bergantung kepada izin dari wali. Ya, musi atau orang yang bertanggung jawab kepadanya. Musi ini orang yang mewasiatkan, orang yang memberikan tugas kepada dia. Kemudian itu dilakukan untuk barang kecil, tidak perlu tawar-menawar. Dan kembali kepada uruf-uruf ini kebiasaan. Di masyarakat kita kan biasa, ibu-ibu lagi masak, ya. Masakannya sudah di atas ini nih penggorengan, ya kan. Sementara di rumah cuma dia sendiri bersama anaknya yang masih kecil, ya kan. Kalau ditinggal hangus, ya, sementara mungkin ada bahan-bahan yang harganya itu ya mungkin kurang garam, kurang atau mau beli telur atau apa. Yang itu harganya sudah diketahui dan tidak perlu tahu. Dan penjualnya ada di warung sebelah rumah, ya, sehingga dia suruh anaknya itu masih TK. Apakah boleh seperti itu? Jawabnya ya seperti ini ketentuannya. Itu boleh, ya. Boleh karena yang pertama itu biasanya kan anak-anak ini disuruh mama beli telur, katanya harganya berapa, misalnya 800 atau 2.000, dan berapa duitnya dikasih 6.000, berarti dapat 3. Berarti kan tidak perlu terminal dan harganya sudah mahal, sudah diketahui. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau anak-anak disuruh pergi beli sepeda motor, ya kan, ya, harganya besar, ya, itu tidak boleh, ya. Tapi untuk hal-hal yang kecil yang secara urf itu
biasa dilakukan di masyarakat dan tidak perlu tawar-menawar, maka itu diperbolehkan. Kemudian ada al-ma'qud alaihi. Nah, apa itu al-mabi? Objek yang diperjualbelikan. Yang pertama tentu saja harus suci zatnya, ya, tohir. Dan dia bukan najis. Kemudian secara syar'i bisa dimanfaatkan, ya, intifa'u bihi. Lalu kemudian kepemilikan daripada al-aqid. Jadi apa maksud daripada kepemilikan daripada al-aqid? Itu adalah milik barang daripada si penjual. Nah, si penjual tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya atau belum menjadi milik. Nah, dua ya. Jadi bukan miliknya dan juga belum menjadi milik. Misalnya dia baru berjanji kepada orang lain, lalu kemudian barang belum dia apakan, lalu kemudian dia sudah jual. Yang boleh itu adalah melakukan penawaran, tapi tidak boleh melakukan akad, karena barang itu belum menjadi milik daripada kita. Kecuali dia adalah bai'us salam dan al-istisna. Ya. Jadi bai'us salam ini adalah menjual sesuatu yang memang belum ada barangnya, tetapi sudah dijanjikan, itu diperbolehkan. Ada nanti pembahasan tersendiri dan juga pernah kita bahas kan, baik salam. Kemudian ada al-istisna. Jadi asal katanya asina itu artinya dibuat. Jadi kita itu datang ke pengrajin, tukang buat kursi, meja, ya kan. Lalu kita pesan meja dengan satu model tertentu. Nah, si penjual itu kan belum punya barang. Nah, dia harus buat dulu. Nah, itu boleh ya, karena memang harus dibuat dulu. Itu diperbolehkan dalam buat. Kemudian mampu diserahkan oleh aqid. Lalu jelas atau maklum memenuhi ketentuan tentang al-qabd. Memenuhi ketentuan tentang obat itu bisa diserahkan. Jadi ada barang yang memang masih dia belum jelas. Misalnya ada orang punya sapi, ya kan, sapi atau gembalaan kambing, tapi dilepas di hutan. Lalu kemudian dia bilang saya jual 5 ekor yang ada di hutan, ya kan belum jelas. Nah, seperti itu. Itu yang termasuk yang kemudian atau jual ikan yang masih ada di dalam air pang, belum jelas ininya kan, jadi harus dinaikkan dulu lalu kelihatan ikannya apa, berapa beratnya dan seterusnya. Ini penjelasan lebih rinci ya, penjelasan lebih rinci tadi. Nah, apa dalilnya bahwa yang dijual itu harus suci zat? Jadi yang pertama, innallazi harama syurbaha harama bai'ah. Ya. Sesungguhnya yang Allah haramkan meminumnya, maka Allah haramkan menjualnya. Nah, itu ya dalilnya. Jadi kalau diharamkan untuk meminumnya, maka juga haram untuk menjualnya. Jadi ada orang yang saya tidak minum khamar, tapi saya jual aja gitu. Maka itu juga diharam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Muslim, An-Nasai dan Ahmad. Nah, kemudian yang kedua boleh dimanfaatkan. La tantafiu minal maitati bisyai. Janganlah kalian memanfaatkan bangkai dengan cara. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya menjual sesuatu yang dilarang oleh syara untuk dimanfaatkan. Seperti bangkai, ya, khamar dan najis. Kullu ma hurrima 'alal ibadi fabai'uhu haram. Jadi setiap apa-apa yang diharamkan kepada hamba-hambanya, maka menjual belikannya juga adalah haram. Misalnya patung, ya. Patung itu diharamkan, maka jual belinya juga adalah haram. Anjing itu diharamkan untuk dimakan, maka jual belinya adalah haram. Kalau penjaga itu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian khamar itu haram diminum, maka jual belinya juga adalah haram.
kotoran itu haram dimanfaatkan, maka jual belinya juga adalah haram. Tapi untuk kotoran ini memang nanti akan ada perbedaan pendapat dan juga ada dengan perlakuan-perlakuan ya. Seperti itu. Karena sekarang biogas dan lain sebagainya itu nanti mungkin akan ada pendapat para ulama di dalamnya. Meskipun juga banyak juga yang mengharamkan. Atau dengan pendapat yang lain ya, ketika kotoran hewan itu kemudian dijadikan pupuk. Yaitu tidak dengan memanfaatkan secara langsung, tetapi dimanfaatkan itu ketika sudah berubah zat. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya dia punya peternakan ayam atau peternakan sapi, tidak langsung kotorannya dimanfaatkan, tetapi ya dijadikan tanah dulu ya, tanahnya yang dimanfaatkan. Atau yang diubah adalah upah memindahkannya. Nah, ada yang mengambil pendapat seperti itu ya. Jadi ketika dia menjualnya, dia membuat akad adalah membayar upah memindahkannya. Nah, itu macam-macam lah orang mengapakan. Nah, kemudian patung, anjing, khoma, dan kotoran disebut barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Karena ada larangan syara untuk menjual belikan. Kemudian berikutnya adalah milik daripada al-aqil. Wala bai'a illa fima yumlak. Tidak boleh ada jual beli kecuali apa-apa yang dimiliki. La tabi ma laisa indaka. Janganlah engkau menjual ma laisa indaka, sesuatu yang bukan milik. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya mampu diserahkan oleh al-aqil. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'il gharar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar. Nah, apa contohnya? Dijelaskan lagi dalam hadis. La tashtarus samaka fil ma fa innahu gharar. Jadi janganlah kalian membeli as-samaka ikan yang masih ada dalam air. Fa'innahu gharar. Jadi karena yang demikian itu gharar, mengandung, kalau gharar itu kalau kita bahasa gitu tuh uncertainty, ketidakpastian ya, ikannya apa, besarnya gimana ya, kalau ditimbang berapa kilo, kemudian entah masih ada atau tidak ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah ma'lum. Ma'lum itu artinya tidak majhul. Majhul itu tidak jelas. Karena kemajhulan, ketidakjelasan al-mabi atau harga bisa menyebabkan jual belinya menjadi batil atau fasad. Ya. Dalilnya adalah larangan jual beli gharar. Ya, hadis yang disebutkan di atas tadi. Jadi ketika jual beli harganya itu harus maklum, jelas ya kan. Dia tidak boleh jual beli dengan harga yang tidak maklum. Kalau misalnya tidak maklum nanti bisa fasad. Ya, fasad itu bukan batal, tetapi nanti bisa diperbaiki dengan memperjelas harga. Itu biasanya jual beli kalau kenalan ya, sama-sama teman. Berapa harganya Ti? Oh, udahlah, nantilah ya kan. Atau adalah harga teman ya, itu harga teman berapa, standarnya nggak jelas. Nah itu fasad ya, atau fasid sama. Tapi bisa diperbaiki dengan cara memperjelas. Bisa dengan penawaran daripada yang membeli atau dikembalikan kepada harga pasar. Nah itulah cara memutuskan. Kemudian yang keenam adanya qobat. Qobat itu menjadikan pemindahan kepemilikan atas sesuatu menjadi sempurna. Jika boleh sempurna maka tidak boleh dijual. Nah ini hadis ini. Jadi dari Ibnu Umar, wa kunna nashtari ta'ama min rukbani jisafan. Panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nangkulahu min makani. Ya, jadi dahulu kami
membeli makanan dari para pengendara secara tidak tentu jumlah. Ya, jadi beli secara borongan. Maka Rasulullah itu melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat. Jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya itu begini. Jadi barang dagangan itu ada dua macam. Ya, ada barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan dihitung. Maka ini di masyarakat ya, itu dengan cara ditimbang, ditakar, dan dihitung. Maka yang seperti ini itu tidak sah dijual sebelum dipegang atau qabd, diterima secara fisik oleh penjual. Ini kalau inti daripada orang berdagang itu kan dia cuma beli dari supplier harga lebih murah, jual kepada pembeli harga di atas. Selisihnya itulah menjadi keuntungan. Ya kan sederhananya begitu saja itu dagang gitu ya kan. Berarti tugasnya pedagang tinggal nyari supplier dengan harga yang rendah, kualitas yang bisa dijaga, lalu kemudian menjaga pembelinya. Nah, sederhana itu saja. Nah, oleh Rasulullah itu dilarang kalau membeli barang dari supplier, barangnya itu belum dipindahkan ke tempatnya yang membeli, lalu dijual ulang. Ya, harus dipindahkan dulu pada barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan dihitung. Nah, kemudian barang yang tidak ditimbang, ditakar, atau dihitung, misalnya tanah, mobil, bangunan, maka tentu saja tidak mungkin kita pindahkan. Ya. Maka sah jual beli walaupun belum dipegang atau diterima secara fisik oleh orang yang menjualnya kembali. Nah, ini maksudnya gitu ya. Ini maksudnya ini penjualnya maksudnya orang yang menjualnya kembali. Ada orang dia jual beli rumah ya. Ada rumah dia beli lalu dia jual lagi. Maka tidak mungkin ya diperlakukan seperti hadis Nabi tadi. Karena rumah itu nggak bisa dipindah-pindahkan di situ-situ aja. Yang penting dia sudah melakukan akad jual beli, nah, maka dia sudah boleh menjualnya kembali. Kemudian syarat sigot, ya, ijab qabul. Jadi apa itu sigot dalam jual beli adalah setiap apa yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Di sigot itu adalah ta'bir, yaitu suatu ungkapan. Jadi antara ijab dan qabul itu harus muafik. Muafik itu sesuai ya. Misalnya dalam kadar sifat, kontang, utang, dan seterusnya. Ada orang jual beli sepeda motor, maka harus jelas tuh motor yang mana yang dimaksud ya. Kemudian sifat pembayarannya cash atau kredit ya. Kemudian juga harganya sebenarnya berapa ya. Nah, kenapa itu harus jelas? Karena nanti kan akan beda konsekuensinya masing-masing. Ketika orang mengatakan harganya 10 juta atau 15 juta atau berapa 20. Sehingga orang tahu berapa harganya. Kalau dia bayar berapa, nanti tahu juga berapa kekurangan. Kemudian satu majelis dan harus bertahu. Ini tidak ada fasil pemisah. Ada orang mau menjual, yang membeli itu sudah pergi baru dia bilang saya terima, saya beli. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus sama-sama saling mendengar. Penjual dan pembeli itu saling memahami ungkapan satu dengan yang lain. Itu gitu ya. Jadi ini kembali kepada kebiasaan di masyarakat. Jadi antara jual beli itu harus sama-sama paham bahwa ini jual beli ya. Bukan satu mengatakan ini saya sewakan, yang satu mengatakan ini sebenarnya saya beli. Itu tidak boleh ya kan. Itu banyak terjadi di masyarakat. Kenapa konsekuensinya beda ya. Yang satu pindah ke pemilikan, yang satu hanya mendapatkan manfaat saja, dia tidak memiliki barang. Nah, seperti itu ya. Jadi al-aslu fi syuruti fil muamalah al-ibaha illa syartan yukhalifu syar'a. Jadi hukum asal syarat dalam muamalah itu adalah boleh kecuali syarat yang menyalahi hukum syarat. Ma balu rijalin yashtarituna syurtan laisat fi kitabillahi maka min syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqu
wa syartullahi awsa. Jadi tidak ada gunanya orang yang mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab. Syarat apapun yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil meskipun 100 syarat. Jadi ketetapan Allah lebih layak diikuti dan syarat Allah lebih kuat untuk dipegang. Nah, bolehkah menambahkan syarat-syarat berikutnya? Jawabnya boleh selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syarat. Jadi syarat yang sah dan mengikat itu harus yang diharuskan oleh akad, misalnya jaminan terhadap cacat dan syarat penyerahan harga dan ini boleh ya. Apa jaminan terhadap cacat? Misalnya dia membuat semacam garansi. Dia menjual charger laptop. Ini biasa di peralatan elektronik ya. Kita beli kalau kita pakai laptop itu biasa ada charger, apalagi headset atau apalah. Nah, si penjual bilang, Pak, garansi 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan ada tidak berfungsi, ya kan? Arusnya tidak masuk, pasti dicas juga tidak masuk, maka boleh ditukar. Nah, itu boleh seperti itu ya. Karena dia menggaransi cacat yang terjadi 3 bulan selama dia juga buat syarat-syarat mungkin penggunaan normal dan lain sebagainya. Orang elektronik itu setahu dia bagaimana mengecek mana kerusakan karena penggunaan normal atau kerusakan karena yang lain. Saya kerusakannya itu karena arus listrik yang tiba-tiba naik ya kan. Itu kan dia mungkin tidak masuk dalam garansi. Nah, kemudian untuk kemaslahatan salah satu pihak bukan pada tidak menyalahi hukum dan muqtada akad. Misalnya syarat tentang karakteristik barang, waktu dan cara pembayaran, kemudian menjual mobil dan mensyaratkan dikendarai sampai tempat tertentu baru diserah terima. Nah, itu juga boleh ya. Jadi penjualnya di Medan, yang mau membeli di tebing ya, di tebing. Nah, si pembeli mensyaratkan bahwa dia mau terima mobilnya dengan cara diantar ke tebing. Seperti itu. Nah, berarti akadnya di tebing. Kalau misalnya terjadi sesuatu, mohon maaf di jalan pada saat mengantar, nah maka itu sebelum akad, berarti masih menjadi tanggung jawab daripada yang menjual. Boleh seperti itu? Jawabnya boleh. Kalau kemudian ada juga syarat yang batil, ya, sementara akad tetap sah, itu syarat yang menyalahi hukum dan muqtada akad. Jadi syarat yang menyalahi hukum dan konsekuensi daripada akad. Nah, apa itu? Misalnya syarat agar pembeli tidak menghibahkan barang yang dibeli. Nah, itu tidak boleh ya. Syarat yang membatasi tasarruf pembeli atas barang yang telah dia beli yang telah sempurna. Apa itu? Misalnya syarat yang membatasi pemanfaatan barang yang dibeli ya. Jadi kita menjual mobil, lalu disyaratkan mobil itu tidak boleh dipakai untuk mengantar anak sekolah misalnya. Itu tidak boleh, karena konsekuensi orang yang sudah membeli mobil, nah, bolehlah dia memanfaatkan apa saja dari mobil tersebut. Nah, mungkin ini saja dulu ya, karena kita akan memberikan kesempatan untuk diskusi sampai dengan 6.45 ya. Mungkin kita bahas dulu dari Pak Matondang ya, Pak Matondang. Ya, oke, Pak. Pak Matondang itu, aduh, saya buka dulu ya pertanyaannya minggu lalu. Minggu lalu itu Pak Matondang bertanya tentang, di posting di mana Pak? Di Telegram ya? Bentar, saya bantu jawab, Ustaz. Ini gini, Ustaz. Saya baca, Ustaz ya. Ustaz, apakah kita bisa kontrak perdagangan seperti spare part mobil dengan modal senilai 1 miliar misalnya? Si penjual mengatakan aku bayar setiap bulannya 5 juta per bulan. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Gitu, kira-kira. Ya, ini berarti membeli barang dari supplier dengan harga yang disepakati di awal, lalu kemudian dibayar secara menyicil gitu ya. Menyicil sambil barang itu kemudian dijual ke konsumen kita. Iya, betul. Tadi kan sudah disepakati bahwa yang penting ketika akad itu jelas dulu barang yang dibeli, kemudian jelas berapa harganya, harga keseluruhannya ya. Harga keseluruhannya, kemudian juga jelas metode pembayarannya. Nah, ketika itu sudah disepakati, maka jawabnya berarti pindahlah ke pemilikannya.
Misalnya Pak Tondang membeli spare part dengan harga 1 miliar dari sebuah supplier. Mungkin kalau 1 miliar langsung dikasihkan kan mungkin tidak cukup modal yang ada. Atau mungkin modal ada tapi mau diputar untuk yang lainnya. Maka boleh membuat akad. Misalnya ini dicicil pembayarannya dengan pembayaran katakanlah 5 juta per bulan. Supaya ada kesempatan untuk menjual lagi kepada konsumennya. Ya, jadi intinya ketika sudah akad di awal membeli barang 1 miliar, berarti pada saat itu pindahlah kepemilikannya barang dari supplier tersebut kepada si pamatondangnya. Tinggallah kewajiban pamatondang itu mencicilnya setiap bulan. Tadi sepakati misalnya 5 juta per bulan, maka itu hukumnya boleh ya, seperti itu. Nah, apa konsekuensi daripada kesepakatan tersebut? Kesepakatan tersebut berarti yang barang yang senilai 1 miliar itu sudah milik Pak Matondang. Sisa uang yang dibayar adalah utangnya Pak. Seperti itu. Maka kalau misalnya mohon maaf ya, si penjual supplier barang itu misalnya pengen barang yang sudah diserahkan ke Pak Matondang langsung kemudian dia tarik kembali, itu hukumnya tidak boleh kan sudah selesai jual belinya. Nah, seperti itu. Nah gitu Pak ininya ya, pembahasannya. Begitu ya Pak Matondang, berarti boleh Pak Matondang ya. Jadi Ustaz, kan seperti memang terkait maksud Ustaz. Namanya kita buat contohnya Pak Pakar lah, bukan pedagang atau bukan supplier ya. Dia kan punya uang senilai yang besar tadi seperti 1 miliar tadi Ustaz. Jadi kita sepakat dibelikan barang-barang semua perdagangan. Bisa agak jelas Pak suaranya Pak? Oh. Apa ini mic-nya Ustaz? Iya mic-nya itu. Ya boleh Pak, boleh Pak. Jelas? Nah. Ya agak jelas. Seumpamanya Pak Pakar itu pemilik pemodalnya Ustaz, saya bilang. Jadi kami sepakat untuk membeli bahan-bahan tadi yang untuk saya dagangkan gitu Ustaz. Jadi iya beli ke supplier Pak ya. Ya, beli sudah ke 1 miliar ya. Nah, jadi baru saya tinggal menjualkan Ustaz dengan cara saya membayar sama dia laku nggak laku dalam 1 bulan saya tetap membayar 5 juta sama dia Ustaz sebagai keuntungan. Iya betul yang diperhitungkan gitu Ustaz. Iya betul iya. Nah. Iya betul Pak. Laku tidak laku itu kewajiban Bapak membayar 5 juta gitu. Ya. Ke misalnya Pak Pakar yang menjualnya ya sebagai supplier barang. Betul Pak. Jadi itu memang laku tidak laku itu harus dibayar karena kan dia istilahnya jadi utang gitu ya. Nah, seperti itu Pak ya. Siapa ini nanya lagi? Kemudian ada di chat ya. Ya, di kolom chat ini ada masuk. Oh ini saya baca saja ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, kredit barang, contohnya harga ke 1 juta, dijual secara kredit dengan harga 1,5 juta selama 6 bulan. Gimana hukumnya Ustadz? Ya, jadi gini, ini yang biasa kalau ketika orang menjual kredit barang secara kredit ke orang lain, ini kan harusnya yang terlibat itu cuma 2 saja, yaitu penjual dengan pembeli. Ya, jadi kalau penjual misalnya orang butuh apa gitu ya, yang biasanya kan peralatan rumah tangga, mungkin sepeda motor atau mungkin ada TV, ada kulkas, dia kreditkan kepada orang lain. Nah biasanya ya si yang membutuhkan, kita anggap aja kulkas ya, yang membutuhkan kulkas itu dia kan pengen model tertentu, yang model tertentu, mau merek tertentu, model tertentu, dan dia datang ke toko. Yang perlu diperhatikan adalah si yang menjual kredit atau yang mengkreditkan barang itu harus dipastikan membeli dulu barang baru dijual kepada si yang akan kredit. Itu dulu harus dipastikan. Jadi dia beli dulu barangnya lalu kemudian dijual kepada yang kredit. Nah, setelah dia jual baru kemudian si yang kredit itu biasanya membayarkan DP dulu kan, uang muka dulu kepada si pembeli. Nah seperti itu. Nah ini yang benar.
Jadi yang tidak boleh itu adalah ini banyak terjadi di masyarakat. Orang yang butuh kulkas tadi itu kadang ditanya oleh si yang mengkreditkan, misalnya berapa uangmu? Dia bilang saya butuh kulkas, saya butuh kulkasnya harganya 5 juta. Uangnya cuma ada 500.000 misalnya. Kemudian si yang mengkreditkan bilang, udah sini aja dulu yang 500. Kemudian mereka datang ke penjual kulkas, ya kan, tokonya. Biasanya kan yang mengkreditkan itu tidak menjual langsung barangnya, kan, tidak punya dia barang, karena barang yang mau dikreditkan juga macam-macam. Kemudian dia datang ke ke toko penjual kulkas, lalu kemudian si yang mengkreditkan itu baru dia beli di situ, baru kemudian dia serahkan kepada si yang mau kredit. Nah, kalau seperti ini akadnya, itu bukan jual beli, ya kan, tapi yang ada itu adalah pinjam meminjam, ya kan. Kenapa? Karena si yang mau kredit itu dia serahkan uangnya dahulu, sementara barang belum ada, dan dia tanyakan berapa uangmu yang ada dan berapa kebutuhannya. Ini yang terjadi di masyarakat itu banyak seperti itu, dan itu kalau seperti itu maka hukumnya riba. Kenapa? Karena dia pinjam 5 juta tapi harus dia bayar jadi 7 juta, misalnya gitu ya. Misalnya harga kulkas itu di toko 5 juta, karena di kredit anggap aja kalau dia bayar 500 setiap bulan sampai dengan lunas jadi 7 juta, itu kan berarti berapa itu? 7 juta bagi 500, sekian itulah jumlahnya ya. 70 bagi 5, berarti berapa itu? 1 kali 2, 14 ya? Iya. Sekitar 14 bulan. Ya. Sekitar 14 kalau dia 14 bulan kalau dia bayar 500.000 setiap bulan. Nah, penambahan dari 5 juta ke 7 juta itu riba ya. Riba dia di situ. Kalau dia serahkan uangnya dahulu sebelum ada barang. Ya. Kalau seperti itu faktanya adalah terjadi pinjam uang sebenarnya. Pinjam uang lalu kemudian dia balikkan lebih besar. Meskipun ada barang yang diserahkan tapi barang itu menyusul. Maka supaya kemudian tidak terkena riba, yang terjadi adalah jual beli, itu haruslah si mengkreditkan itu membeli dulu barangnya. Jadi dia boleh datang sama-sama ke ini, tetapi yang berakad itu dulu adalah yang mengkreditkan dengan si penjual kulkas di toko itu. Jadi si mengkredit itu dia beli dulu kulkasnya dari toko, dia sudah menjadi milik dia, lalu kemudian yang mengkredit itu sudah tahu, oh harganya 5 juta. Nah, memang bagusnya di awal itu sudah membuat kesepakatan, misalnya saya akan mengambil untung misalnya berapa. Kalau kredit itu misalnya 40%, ya kan, 40% keuntungan yang diambil dengan jangka kredit berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya, atas nama Pak Maroni ya. Maroni atau Ibu Maroni? Begitu ya, Pak Maroni ya. Jadi barangnya harus ada dulu. Nah, baru kita serahkan sama yang mau kredit. Boleh kita minta untung berapa Ustaz ya, gitu Ustaz ya? Iya boleh, tapi dibicarakan dulu di awal. Ya, dari awal akhirnya. Tapi barangnya harus ada dulu, gitu Ustaz ya? Dibeli dulu sih. Dibeli dulu barangnya, baru kita kasih sama yang mau kredit itu. Oke Ustaz. Iya, oke. Oke, baik. Salam. Pak Des, izin Pak Des. Insya Allah sambung minggu depan boleh Pak Des, karena Pak Ustaz kaji boleh. yang harus kalau tahu Ustaz namanya boleh kita. Siap Ustaz. Izin Pak Des ya. Izin Pak Des ya. Iya. Anak udah nunggu di depan laptop. Siap Ustaz. Yang soalnya jangan lupa Ustaz ya. Iya, siap. Iya. Panjang sekali soalnya Pak ini belum dilihat. Iya, makanya saya kasih tanya Ustaz. Iya. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Oke, Pak. Iya, nanti soalnya kita lanjutkan minggu depan Pak ya. Iya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ininya ya. Bisa lebih cepat memulainya dan bisa lebih cepat diskusi. Mudah-mudahan 15 depan sudah kita diskusi ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum